Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, kita akan belajar dari rumah atau BDR atau dengan sistem online untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semua, walaupun belajar dari rumah atau BDR, Pak Guru menghimbau kepada semua anak kelas 2 untuk terus belajar dan semangat dalam belajarnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita awali dengan berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shidna ilma warzuqna fahma. Anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Di mana sebelum kita awali materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, kamu sekalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Di mana tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Dan yang terakhir, yaitu atau yang keempat, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum masuk kepada pokok bahasan materi tentang keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, terlebih dahulu Pak Guru akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Anak-anakku semua, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada rasul-rasul Allah. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba kamu sebutkan rukun iman. Iman adanya malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Tahukah kamu rukun iman? Apa hikmahnya dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Siapa nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Untuk itu, kita akan masuk kepada pokok bahasan, yaitu materi tentang makna mengetahui atau makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anakku semua, khususnya anak-anak kelas 2
yang Pak Guru sayangi. Tahukah kalian makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat oleh mata kita. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat-malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh disembah. Terus yang nomor 3, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Seperti apa saja sifatnya? Di antaranya adalah selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Yang kedua adalah mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Sekarang Pak Guru ingin tanya kepada kamu sekalian, siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo coba sebutkan. Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang nomor 1 adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail adalah menyampaikan atau memberikan rizki kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Untuk yang ketiga, yaitu malaikat Raqib. Apa tugas dari malaikat Raqib? Tugas malaikat Raqib adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik dari manusia. Yang keempat adalah malaikat Atid. Tugas dari malaikat Atid adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan jelek atau amal perbuatan buruk dari manusia. Yang kelima, yaitu malaikat Ridwan. Apa tugas dari malaikat Ridwan? Tugas dari malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Yang keenam adalah malaikat siapa? Malaikat Malik. Apa tugas dari malaikat Malik? Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Yang ketujuh adalah malaikat Israel. Tugas dari malaikat Israel adalah mencabut nyawa seluruh makhluknya atau seluruh makhluk Allah. Yang nomor 8 yaitu malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas memberi pertanyaan di alam kubur, khususnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nomor 9, malaikat Nakir. Malaikat Nakir itu tugasnya sama dengan malaikat Mungkar, yaitu bertugas memberi pertanyaan di alam kubur kepada manusia yang sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir nomor 10 adalah malaikat Israfil. Tugas dari malaikat Israfil apa?
Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Anak-anakku semua yang Pak Guru sayangi, kita telah mengenal bahwa malaikat itu pasti ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya. Apa saja sumbernya? Yaitu Al-Quran dan hadis. Berikut ini Pak Guru ingin memberitahu cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat. Yang pertama, keyakinan yang pasti. Setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah. Karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, yaitu gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara atau silaturahim, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Materi yang keempat yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Sekarang Pak Guru ingin memberikan contoh apa saja perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama yaitu suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang gigir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat, yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Misalnya, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Baiklah anak-anakku semua kelas 2 yang Pak Guru sayangi, dari materi pembelajaran pada hari ini dapat Pak Guru simpulkan yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib dan tidak bisa dilihat oleh manusia.
Kita beriman adanya malaikat karena Allah telah memberitahukannya. Yang kedua, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, dan malaikat Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugasnya masing-masing dari Allah. Yang ketiga, kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan yang nomor 1, keyakinan bahwa malaikat itu ada. Yang nomor 2, setiap rasa takut dan ingat kepada Allah. Yang nomor 3, banyak mengingat kematian. Yang nomor 4, gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Sekarang kesimpulan yang nomor 4 adalah perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Di antaranya adalah nomor 1, gemar bersedekah untuk menolong kepada sesama. Yang nomor 2, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman. Dan yang nomor 3, gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Dan di akhir pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin memberi tugas kepada kamu sekalian di rumah, seperti yang tertera pada lembar kertas ini. Pak Guru bacakan, untuk tugas kamu di rumah ada 4 soal uraian. Yang nomor 1, bagaimana kamu dapat meyakini adanya malaikat sebagai makhluk gaib? Yang nomor 2, sebutkan 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Yang nomor 3, mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita selalu ingat kepada kematian? Dan yang nomor 4, mengapa beriman kepada malaikat Allah dapat mendorong kita gemar bersedekah? Sebagai uji kinerja atau praktik, ini juga ada tugas dari Pak Guru yang bawah ini. Ya, sebagai praktik, yaitu kamu bisa soalnya tunjukkan hafalanmu di depan kelas tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua di rumah. Dan Pak Guru akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.